Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tutorial uji hipotesis sign test. Ini adalah anggota kelompok kami. Dalam video ini berisi tutorial sign test menggunakan software SPSS, Excel, dan R. Dalam menyambut Asian Games 2018, PT Transjakarta melakukan beberapa peningkatan pelayanan. Salah satunya adalah penambahan armada bus Transjakarta. Armada busway pada tahun 2018 ditambah sebanyak 20% dari jumlah armada sebelumnya. Dengan adanya penambahan ini diharapkan kedatangan bus busway lebih tepat waktu sehingga tidak terjadi penumpukan di berbagai shelter busway. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengetahui apakah ada peningkatan pelayanan khususnya ketepatan waktu kedatangan bus sesudah adanya penambahan armada. 26 penumpang diminta untuk memberi skor penilaian mulai dari angka 1 sampai dengan 5, di mana 1 berarti sangat tidak tepat waktu dan 5 berarti sangat tepat waktu. Penumpang diminta memberikan penilaian berdasarkan keadaan sebelum dan sesudah adanya penambahan armada bus. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut, gunakan tingkat signifikansi 1%. Ketahui alfanya adalah 1% dan n-nya adalah 26. Hipotesisnya adalah H0, yaitu tidak ada peningkatan pelayanan khususnya ketepatan waktu kedatangan bus sesudah adanya penambahan armada. Dan H1-nya ada peningkatan pelayanan khususnya ketepatan waktu kedatangan bus sesudah adanya penambahan armada. Pertama adalah tutorial sign test dengan SPSS. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan menggunakan software SPSS untuk sign test. Ini adalah data yang akan digunakan, yaitu data dengan variabel sebelum penambahan dan variabel sesudah penambahan. Pertama, klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, pilih opsi Legacy Dialogs, dan pilih To Related Samples. Lalu akan tampil menu seperti ini. Kemudian, pindahkan variabel sebelum penambahan ke variabel 1, dan pindahkan variabel sesudah penambahan ke variabel 2. Beri tanda centang pada kolom sign, lalu klik OK. Pada jendela output akan tampil tabel seperti ini. Terlihat pada tabel ini menunjukkan hasil p-value sebesar 0,077 untuk uji dua arah. Karena kita menggunakan uji satu arah, maka hasil ini, yaitu hasil 0,077, kita bagi 2, yaitu menjadi 0,0385. Nilai p-value 0,0385 lebih besar dari alfa yang kita gunakan, yaitu 0,01, maka kita gagal tolak H0. Kedua adalah tutorial sign test dengan Excel. Pertama-tama kita harus menginput datanya terlebih dahulu ke Microsoft Excel seperti ini. Lalu kita menentukan H0 dan HA-nya seperti yang di atas ini. Lalu selanjutnya kita akan memberi tanda pada tiap sampel berpasangan ini dengan cara if Y lebih besar dari X, maka kita akan beri tanda positif. Namun apabila Y kurang dari X, maka kita akan beri tanda negatif. Apabila tidak keduanya, kita akan beri tanda 0. Lalu ini akan kita tarik ke bawah sesuai dengan jumlah sampelnya. Lalu kita akan menentukan tingkat signifikansinya berdasarkan soal sudah ditentukan, yaitu dengan tingkat signifikansi 0,01. Lalu selanjutnya kita akan menghitung tanda positif dengan cara count if. Lalu kita pilih range-nya. Lalu kita pilih kriterianya, yaitu tanda positif. Maaf. Lalu selanjutnya kita akan menghitung jumlah tanda negatif dengan cara count if juga. Lalu kita pilih range-nya. Lalu kita pilih kriterianya
yaitu negatif. Lalu N ini jumlah dari tanda positif dan negatif. Lalu untuk nilai P-nya itu 0,5. Lalu untuk p-value-nya kita akan menggunakan binomial. Nah, cara binom this, lalu karena HA-nya ini terdapat peningkatan, maka untuk X-nya itu kita pakai yang 4 ini. Lalu M-nya itu 16 dan P-nya 0,5. Lalu kita pilih yang true. Oke, untuk menentukan keputusannya dengan cara if p-value lebih besar daripada tingkat signifikansi, maka kita akan gagal tolak H0. Apabila sebaliknya, maka kita akan tolak H0. Baik, ternyata kita gagal tolak H0. Dan yang ketiga, tutorial sign test dengan R. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dengan menggunakan software RStudio untuk uji sign test. Berikut ini adalah sintaks yang akan digunakan dalam pengujian sign test. Pertama, kita definisikan data terlebih dahulu dengan sintaks seperti berikut. Lalu, kita definisikan variabel sebelum penambahan menjadi variabel X data 1 dan variabel setelah penambahan menjadi variabel Y data 1. Kemudian, kita panggil package BSDA untuk melakukan sign test. Untuk sintaks sign test seperti berikut. Untuk data yang digunakan, kita definisikan tugas kelompok MathStart. Lalu, kita definisikan X data 1 sebagai variabel X, dan kita definisikan Y data 1 sebagai variabel Y. Karena kita melakukan uji dua arah, maka alternatifnya adalah two-sided. Untuk tingkat signifikansi, kita menggunakan 0,01, maka kita tulis confidence level sebesar 0,99. Lalu, kita jalankan sintaksnya. Terlihat pada hasil sign testnya memiliki p-value sebesar 0,07681. Karena p-value-nya yaitu 0,07681 lebih besar dari tingkat signifikansi yang kita gunakan yaitu 0,01, maka kita gagal tolak H0. Berdasarkan ketiga software yaitu SPSS, Excel, dan R, ketiganya menunjukkan hasil gagal tolak H0. Sehingga kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikansi 1%, tidak ada peningkatan pelayanan khususnya ketepatan waktu kedatangan bus sesudah adanya penambahan armada. Sekian, terima kasih.